Pada saat ini, di sebuah sudut tersembunyi di ngarai, Sang Guan Si'er melihat cincin penyimpanan Luo Xingyuan dengan penuh semangat. Ada banyak kristal suci di sampingnya. Dia berkata, "Kristal suci? Ada begitu banyak kristal suci. Orang-orang surgawi ini adalah bintang peruntunganku." Ucap Sang Guan Si'er segera duduk bersila dan dengan cepat menempatkan kristal suci ini dalam formasi. Segera kekuatan kristal suci tak terlihat tersedot ke dalam tubuhnya, dan aura di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Tidak jauh dari sana, sesosok memasuki ngarai merasakan energi iblis yang dilepaskan oleh Sang Guan Si'er. Chen Sisi segera mengguncang tubuhnya dan diam-diam pergi ke arah di mana energi iblis itu datang. Setelah beberapa saat setelah Chen Sisi tiba di tempat beristirahat Sang Guan Si'er dan melihat Sang Guan Si'er yang sedang berkultivasi, pupil Chen Sisi tiba-tiba melebar karena orang yang ingin dia bunuh berada tepat di depan matanya. Kegembiraan dan kemarahan semacam ini sulit dibayangkan. Sosok Chen Sisi melebur dalam kehampaan. Tanpa pemikiran atau pertimbangan yang sama sekali, dia diam-diam bersembunyi di samping Sang Guan Si'er dan dia segera melancarkan serangan ke Sang Guan Si'er. "Siapa?" teriak Sang Guan Si'er membuka matanya. Tiba-tiba dia berpikir, apakah Ling Luling menemukannya? Dia penuh dengan cahaya ilahi, dan kristal suci di sampingnya dengan cepat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Dan sosoknya tiba-tiba mundur. Begitu Sang Guan Si'er mundur, serangan mengerikan datang menutupi posisinya. Saat ini, dalam sekejap, Sang Guan Si'er melihat orang di depannya sama sekali bukan Ling Luling, tetapi seorang wanita yang anggun dan penuh pesona yang membuat Sang Guan Si'er menatapnya dengan sedikit kabur. Pada saat dia mundur, goresan muncul di wajahnya, dan dengan kepulan darah memercik. Sang Guan Si'er ketakutan dan buru-buru mendesak jiwa darah Dafa untuk menenangkan dirinya. Dia sebenarnya dibuat bingung oleh lawan sebelumnya. Dia berkeringat. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia pasti akan berada dalam bahaya. Dari pukulan sebelumnya, serangkaian aura memberikan pulih dari tubuh Sang Guan Si'er. Pada saat ini, dia mendapatkan kembali aura feminimnya, seperti seorang permaisuri tinggi. Menatap Chen Sisi. "Sang Guan Si'er, aku adalah orang yang akan membunuhmu." Ucap Chen Sisi mengkertakkan giginya dan berkata dengan mata dingin. Dia mengguncang tubuhnya dan langsung pergi ke Sang Guan Si'er. Dia bisa merasakan bahwa basis kultivasi Sang Guan Si'er telah melampaui dia. Tapi tetap, Chen Sisi telah mendapat warisan dari Lord of Demon. Dan dia telah merasa percaya diri. Dan dia hanya ingin membunuh Sang Guan Si'er. "Kau ingin mati?" teriak Sang Guan Si'er dengan marah, menggelegar, dan tangan rampingnya menjulur. Tiba-tiba, aura alam suci yang menakutkan meledak menuju Chen Sisi. Keduanya bertarung bersamaan, berteriak. Meskipun auranya ditekan, dia menang dalam hal kekuatan. Keduanya membentur satu sama lain. Tiba-tiba, kekuatan magis yang menakutkan bertabrakan satu sama lain. Seolah-olah gelombang besar muncul. Chen Sisi terlempar ke udara. Sosoknya sedikit gemetar, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Di sisi lain, Sang Guan Si'er hanya mengguncang tubuhnya sedikit, dan tidak ada yang serius. Hati Sang Guan Si'er melonjak dengan gelombang yang bergejolak. Meskipun dia masih unggul dalam pukulan barusan, keuntungannya tidak terlalu jelas. Sang Guan Si'er menunjukkan tampilan hati-hati untuk pertama kalinya dan berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Ucap Sang Guan Si'er mengerutkan keningnya. Chen Sisi menjawab, "Sang Guan Si'er, kamu telah melakukan banyak kejahatan, berkolusi dengan ras lain, dan membunuh jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Hari ini, aku akan membalaskan dendam." Ucap Chen Sisi. Memandang Sang Guan Si'er dengan dingin, darah mengalir di tubuhnya, dan luka tubuhnya tiba-tiba sembuh. Ini terlalu mengejutkan Sang Guan Si'er. Sang Guan Si'er menatap Chen Sisi sebentar, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Saya tahu siapa Anda. Anda adalah anggota sekte iblis ilusi. Pada awalnya, Anda ulan di jurang yang dalam lautan guntur. Tetapi, saya tidak berharap Anda dapat keluar hidup-hidup. Saya mengerti, ternyata Anda mendapatkan warisan dari iblis ebis." Ucap Sang Guan Si'er. Jika dia dapat membunuh Chen Sisi dan mendapatkan warisan iblis Yuan Mo, seberapa jauh dia akan meningkat. Dan dia tidak perlu takut lagi pada Ling Luling dan yang lainnya. Sang Guan Si'er berteriak dan segera melancarkan serangan. Kedua belah pihak sekali lagi bertarung bersama. Kali ini Sang Guan Si'er sudah siap untuk mendesak kekuatan alam suci dan menekan Chen Sisi. Diledakkan bolak-balik meskipun dia memiliki keunggulan dibandingkan Sang Guan Si'er,
Aturan Dawei bagaimanapun juga Sang Guan Si'er adalah penguasa alam suci, dan dia adalah orang pertama di daratan. Di dalam hal metode dan teknik Sang Guan Si'er tidak lemah. Chen Sisi segera jatuh ke dalam bahaya. Dia meraung. Darah dan air tumpah. Sisi tidak berguna. Sisi benar-benar tidak berguna. Sisi melihat musuh tetapi tidak dapat membalaskan dendammu. Apakah Sisi sangat tidak berguna? Gumamnya saat menangis dengan keras. Semakin dia menangis, semakin dia melawan. Chen Sisi mengertakkan gigi dan akhirnya menerima nasibnya. Dia berbalik dan berusaha untuk pergi dari sini. Setelah dia menyelesaikan misi dari Lord of Abyss, dia akan mampu menerobos ke alam suci. Pada saat itu, tidak akan terlambat untuk membunuh Sang Guan Si'er. Tapi bagaimana mungkin Sang Guan Si'er rela membiarkan Chen Sisi pergi? Dia membakar akar rambutnya. Dan sekali lagi memacu gelang suci di tangannya. Dia bahkan tidak takut mengganggu binatang darah. Ling Lunglin dan yang lainnya berhenti. Suara teriakan terdengar pada saat ini. Sosok tiba-tiba bergegas. Sisi, itu benar-benar kamu. Kamu tidak mati. Teriak Master Sekte Iblis Ilusi. Dia memandang Chen Sisi dengan gembira dan berkata, Tuan mengira kamu telah mati di alam rahasia Abyss Alien. Sang Guan Si'er berkata, Oh, Tuan dan murid bertemu lagi. Ini benar-benar menyentuh. Ucap Sang Guan Si'er berjalan perlahan dengan nada mengejek. Saudaraku, kapan dia benar-benar peduli dengan muridnya? Ini tidak sepertimu. Mendengar itu, Chen Sisi menatap dengan mata terbalak dan menoleh ke Sang Guan Si'er. Sang Guan Si'er, kamu tidak bisa membunuh Chen Sisi. Ucap Master Iblis Ilusi mengatakan giginya dan berdiri. Dia melanjutkan, kamu akhirnya telah menembus alam suci. Saudari, keinginanmu akhirnya terpenuhi. Tapi untuk memenuhi keinginan Anda, beberapa banyak kejahatan yang Anda lakukan. Ucap Sang Guan Wan-er. Sang Guan Si'er mencibir. Di dunia ini, yang lemah dimakan yang kuat. Demi kekuatan, tidak ada kompromi yang harus dibuat. Bukankah semua orang harus melakukannya? Sama seperti Anda, saudara perempuan saya yang baik, Anda menjadikan fantasi untuk membalas dendam ke saya. Dan akhirnya, bertumbuh semakin kuat. Ucap Sang Guan Wan-er. Berkata, pokoknya kamu tidak bisa membunuh Chen Sisi. Mengapa? Tanya Sang Guan Si'er penasaran. Wan-er menjawab, karena Chen Sisi ini adalah keturunan saya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. Ucap Sekte Master Iblis Ilusi. Berkata dengan dingin. Sang Guan Si'er tercengang, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang besar. Dia berkata, sejak kapan saudara perempuan saya yang baik belajar untuk peduli pada orang? Apakah itu karena Kincen? Bahkan Anda harus peduli pada keturunannya. Apakah itu terlalu rendah hati? Saudara yang baik, jika kamu menghalangi aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Untuk menjadi lebih kuat, saya berani membunuh Feng Xiaoyu. Bahkan Sang Guan Gufeng. Membunuhmu satu lagi bukanlah apa-apa. Ucap Sang Guan Si'er berkata dengan muram. Matanya gila dan menggelegar. Pada saat yang sama, gelang berlian berubah menjadi jaring surga dan bumi, langsung membungkus Chen Sisi dan penguasa Iblis Ilusi. Biadab, kamu benar-benar telah membunuh Sang Guan Gufeng. Dia adalah bibi kita, teriak Sang Guan Wan-er berkata dengan marah. Tubuhnya membumbung ke langit. Chen Sisi, ayo cepat pergi dari sini, ucap Sang Guan Wan-er. Chen Sisi dan Master Iblis Ilusi hilang seketika. Bagaimana ini mungkin? Ucap Sang Guan Si'er ketakutan dan marah. Bagaimana pihak lain melakukannya? Sialan, lebih baik segera pergi dari sini dulu. Gumam Sang Guan Si'er tidak berani tinggal untuk waktu yang lama di sini. Dia mengguncang tubuhnya dan menghilang tiba-tiba. Dan tidak lama setelah dia menghilang, banyak binatang suci tertarik oleh pertempuran itu. Binatang suci ini, sesosok juga diam-diam jatuh. Dan itu adalah Kincen. Kincen, hati-hati. Jangan sampai menyinggung binatang buas ini. Ucap kucing hitam besar muncul di sampingnya. Jangan khawatir, aku belum sebodoh itu. Tapi kapan ada begitu banyak binatang buas di sini? Ucap Kincen memiliki keraguan. Ketika dia datang ke sini di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat begitu banyak binatang buas sama sekali. Jika tidak, bagaimana dia bisa hidup hingga saat ini? Kedua sosok itu bersembunyi di kehampaan, diam-diam mendekati tempat pertarungan sebelumnya. Tidak, napas ini... Ucap Kincen tiba-tiba ekspresi kaget muncul di wajahnya.
karena dari aura pertempuran dia bisa merasakan aura iblis yang unik, yang sangat mirip dengan aura iblis yang pernah diberi warisan. Jurang maut. Apakah itu Chen Sisi? Wajah Qin Chen segera menunjukkan ekspresi marah. Jika Chen Sisi bertarung di sini, bagaimana kondisinya sekarang? Qin Chen segera melepaskan Qin Mo dari Universal. Dan benar saja, begitu Qin Mo muncul, Qin Chen segera merasakan resonansi yang pastinya merupakan aura yang telah dikuasai oleh Lord of Abyss. Itu pasti Sisi. Pada saat ini, Qin Chen terkejut dan marah. Dia sudah tahu bahwa orang yang telah bertarung di sini sebelumnya pasti sedang memikirkannya, dan hatinya segera menjadi sangat cemas. Qin Chen juga menerima warisan Lord of Abyss, dan secara alami, dia tahu bahwa dengan bantuan Lord of Abyss, Sisi juga akan dapat dengan mudah menerobos ke alam puncak semi suci. Namun, mungkinkah Chen Sisi dapat bertahan dengan basis kultivasinya untuk sementara waktu? Hati Qin Chen cemas. Chen kecil, jangan khawatir. Seharusnya tidak ada yang jatuh di sini, ucap kucing hitam besar dan melanjutkan. Sepertinya ada 3 orang di sini, dan mereka semua memiliki aura iblis. Qin Chen terkejut. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari ini, tetapi ketika dia memikirkan dengan hati-hati, jantungnya berdebar kencang. Dia berkata, tempat di mana energi iblis ini menghilang tampaknya berada di arah itu. Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya, matanya berkedip dan samar-samar dia merasakan sesuatu. Energi iblis berlama-lama di kejauhan. Sebelum menghilang, Qin Chen membuat keputusan dalam sekejap. Segera Qin Mo dan Tuan Kucing menggoncang sosoknya dan diam-diam mengikuti tempat di mana aura iblis itu menghilang. Sementara Qin Chen melanjutkan perjalanan sendirian dengan hati-hati. Lebih jauh ke dalam sungai Ngarai, ribuan mil jauhnya dari Qin Chen, Ling Longling dan yang lainnya melihat dengan penuh semangat. Mereka gemetar kegembiraan karena melihat gunung di depan mereka. Tidak ada apa-apa di atas gunung yang lembut ini. Hanya ada pohon abu-abu setinggi 1 kaki. Pohon ini tidak memiliki daun-daun atau cabang. Bahkan pohon ini tidak memiliki buah. Ini terlihat sangat tidak mencolok dari kejauhan. Tetapi, jika kekuatan jiwa jatuh di atasnya, Anda dapat segera merasakannya. Perubahan hidup yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Ling Longling dan yang lainnya menatap buah-buah ini dengan rakus. Ekspresi mereka penuh kegembiraan. Dia berkata, mungkinkah ini Guyumo yang legendaris? Melihat ketiga buah ini, mata Ling Longling melebar karena terkejut. Mereka telah mendengar jenis buah ini dalam legenda surga. Ini seperti dahulu. Mo yang legendaris merupakan jenis buah yang sangat istimewa. Buah ini adalah buah yang mengandung prinsip langit dan bumi. Dan seiring waktu, buah ini menjadi obat mujarab teratas. Ini lebih istimewa. Ini adalah buah yang mengandung jejak asal-usul waktu. Ini adalah jenis buah daun yang hanya dapat dibiarkan di tempat dengan aturan waktu yang sangat ketat. Setelah buah ini didapatkan oleh ahli bela diri, dia bisa merasakannya. Meskipun aturan waktu ini sangat halus, aturan waktu adalah salah satu aturan tertinggi antara langit dan bumi. Bahkan jika itu hanya persepsi yang sangat lemah, itu akan sangat membantu. Ling Longling dan 3 orang lainnya memandang pohon daun mo yang hanya memiliki 3 buah. Bagaimana cara mendistribusikannya? Lagi pula, buah daun mo ini belum matang. Luo Qingyuan tertawa, menggedor dan langsung mengulurkan tangan besarnya untuk memetik buah mo ini. Tapi kengerian melintas di mata Ling Longling dan berkata dengan penuh marah, apakah menurutmu buah aturan waktu begitu sederhana? Kembalilah segera. Hanya saja, sudah terlambat. Ketika Ling Longling mengatakan ini, tangan besarnya Luo Qingyuan sudah menyentuh buah daun mo.